Hai semuanya, selamat kembali datang di Casual Couch Talk bersama gua hostnya Rama. Hari ini nggak ada lagi karena dia banyak kerjaan, magang, terus dia sayang kuota juga. Jadi dia nggak bisa datang berbincang dengan kita. Tapi gua hari ini ditemenin sama dua cowok ganteng lagi. Sausage face lama-lama beneran dah sumpah. Kalian bisa lihat tergantung di gua, di kanan kiri gua ada Edwin dan di bawah gua ada Ricky. Halo. Nggak usah sok Halo, kawaii guys. anjir. Ini di YouTube ya. Halo, aku masuk Halo. YouTube. Aku masuk YouTube, oi. Bacot. Anjay. Halo YouTube, hai lebih YouTube. dari TV. YouTube lebih bagus daripada TV. Orang TV semua di YouTube. Semua artis di YouTube. Semua artis Iya, gitu. iya. Biar ada tempat untuk Anda yang di TV. Anda bangkrut TV. Gua nggak bisa ngomong. Gua bisa ngomong. Nggak bisa. Bukan gua. Edwin yang Kalau ngomong. mau dapat Edwin. iklan kayak gitu. Ya, gimana kabar kalian? Puji Tuhan baik. Alhamdulillah, luar biasa. Ngapain Nah, aja? kebalik dong, Dun. Kebalik kita ya, Ki ya? Gue yang alhamdulillah dong. Oh iya, iya. Salah. Puji Tuhan. Gitu. Alhamdulillah baik. Nah, bagus. Udah berapa lama kita? Sebulan, 2 bulan? Terakhir kapan? 2 bulan, 3 bulan maybe. 2 bulan, 3 bulan. Yang Kok 3 bulan podcast sih? terakhir. 2 bulan. Gue nggak tahu ya. Udah lama banget. 2 bulan nggak sih? 2 bulan Gitu. terakhir kita ya podcast ya, Ram 2 ya? bulan. Iya, 2 bulan. Iya, 2 bulan. Sama Rafdi. Iya. Rapdinya nggak ada sekarang. Iya, Rafdi sekarang nggak tahu kemana dia. Dia lagi nyari cewek. Lagi stres. Oh, udah putus. Aduh. Iya, udah putus. Tapi Aduh. tapi dia baru berapa minggu kemarin dia nanya gua, gue mending balikan gak ya? Ya. Anjing. Itu putusnya sama yang Katolik ya? Iya, yang sama yang itu, Katolik. Aduh, Katolik dah, sokin dah. Opor. Desekin lah. Desekin lah, Win. Gua ada kontaknya. Mau nggak? Sabi. Kirim Ram. Selalu DM aja, DM ya. DM. Kamu siap nikah, Dun? Hah? Apa? Kan ceweknya nyari yang nikah kan? Dia mau nikah kan? Anjing jauh banget masanya. Langsung gak jadi. Hiper. Gue masih ide anjing udah cari yang nikah. Duit belum ada udah mencari nikah. Belum ada. Gue masih ide udah nyari yang nikah. Algonde anjir. Ya Allah. Sama dulu ngapain aja, ada apa aja nih di kisah hidup kalian? Edwin dulu silakan. Apa Pak? Kisah hidup Selama 2 bulan kemarin. Kisah hidup. Nggak sampai lahir ya? Nggak dari lahir ya? Duh jauh banget tuh flashback ya. Aduh, kisah hidup saya selama 2 bulan terakhir. Ya saya cuman keluar aja ya, keluar buat nongkrong, ngopi, ngerokok, nongkrong, kopi, ngerokok. Udah gitu aja sih, nugas. Oh iya ya, ini agak sedikit kejam menurut saya. Anjing. Sebut merek. Entar dikat. Gue nggak mau Dun baru mulai anjir. Langsung udah ngeritik sih. Langsung nyebut anjir. Udah TV, sekarang kampus. Tolol banget anjir. Udah nyebut anjir baru mulai. Aduh. Iya tapi tugas emang banyak banget sih Ram, Ki. Lu tau lah ya. Apa tugas-tugas assignment, project gitu-gitu. Aduh tapi ya udahlah, kerjain semaksimal mungkin, totalitas aja. Tapi hasilnya juga ya not bad lah. Syukurnya kayak gitu. Ki, Win, Dun, jangan bohong. Jangan bohong aja. Lu Loh, saya mau baguskan produk dari kampus ini nih. Total Nanti dikat ya.
totalitas tetap aja dapat jelek kan, gue yakin. IT life itu, IT life. IT life parah. Lu gimana Ki lu? Iya. 2 bulan ya. podcast apatis promo Oh, di iya. YouTube. Apatis. Ntar apatis Iya, itu nih nyanyiin apa casting coach ya. Casting Sorry. Casting Salah coach. gua. Casting Salah coach. lagi. Casting coach anjir kayak dulu. Ini dia udah 2 kali loh nyebut salah. Anjing kenapa sih gue salah mulu sekarang? Salah. Kayak gampang deh, casual couch talk. Apa I susah? know. Nggak, cacat aja deh. Berarti bro. CCT aja, cacat aja. Slow. Oke. Ya paling podcast, tugas, sama ini sih PS. Alhamdulillah kemarin nilai ya cukup bagus, cukup memuaskan. Begadangnya Cukup worth it. memuaskan. Wow. Tapi sumpah ini pertama kali ada gue gak terima sama nilai CB gue. Oh, Gue CB. tidak pernah di bawah 9. Itu kampus mana tuh? Itu kampus mana? Kampus mana? Jangan nyebut. Gue tahu satu kampus yang ada CB, matkul CB nih. Ya gue juga tahu tuh. Tadi yang gue sebutin apa ya Iya. tadi ya? Takutnya salah sangka nih. Jangan. Ntar gue di DO. Nggak, gue masih gak terima. Ini CB agama cuy. CB agama. Gue sudah mengutip ayat-ayat Al-Quran cuy. Gue dapat 75. Temen gue yang ateis dapat 88. Tolong ya dosen, gimana sih Anda? Masa orang ateis yang gak beragama nilainya lebih bagus dari saya yang beragama? Tolong Berarti penjelasan. dia lebih bertoleransi. Oh gitu. Tolong ormas, tolong. Tolong. Ini sensor aja ya tadi ya. Takut soalnya udah balik. Aduh ya Allah. Ngakak banget. Emang kok gue bisa dapet nilai segitu dah, gue bingung. Soalnya gimana? Emang masalahnya ya problemnya sih pertama di ada maksimal katanya sih yang kayak bikin apa ya? Kayak terhambatnya di situ. Kayak misalkan gue kok CB tuh minimal biasanya satu soal tuh 500 kata. 500 kataan, dan ini tuh dia batasin sampai 250 sampai 150 kata doang. Jadi kita terbatas. Jadi kurang lebih kebebasan berpendapat kita dikekang gitu loh sebagai mahasiswa. Waduh. Kok jadi berat ya? Di kampus Waduh. kita dikekang di Apakah perlu memanggil Abadi kah? Abadi. Atau enggak lu terlalu panjang nulis, lu nyantumin ayat-ayat Al-Baqarah jadi kepanjangan kali. Oh, gue kayaknya nyantumin ini dari Al-Baqarah ya, yang Ahok bilang dilarang memilih. Brengsek Anda. Ini shit posting banget anjing di sini. Ini shit posting banget. Hati deh gue orang podcast lu. Tahu biarin. Lu percaya gak sih dari tadi kita udah nge-kick kampus, instansi dan segala macam. Kan ada baju hitam-hitam kan sambung sebenarnya berkomunikasi lama maksudnya. Ini padahal Bergabung. kita nggak planning pakai baju hitam. Ini karena apa, fashion cowok gelap semua. Yeah. Itu sangat standar sih. Baju cowok kan hitam putih ya. Hitam putih sama merah. Oh merah. Jangan ngomong dong, jangan ngomong. Gue tau lu, Iya. gue tau lu Iya. mau ngomong. Tahan dulu. Oke, tahan. Tolong diatur, saya tolong diatur. Anda tuh di sini tuh bebas tapi nggak sebebas itu Dun. Tolong. Iya sih. Kita punya kebebasan tapi nggak sebebas itu. Iya. Oke. BTW gue denger lu udah pada apa namanya, penjurusan ya? Udah milih jurusan nggak? Tuh. Ya udah milih. Apa? Kalau gua database kalau yang belum ya ngoding tapi
menurut gue lebih easy ya dan bikin Enggak, tabel. tidak ada isi-isinya database. Tidak ada isi-isinya. Anda maba jangan memilih AI, SOSM, dan database. Jangan. Database itu trap, database itu trap. It's a Benar. trap. Trap. Trap parah. Star Wars dong. It's a trap. Perempuan anjir. Coba dah. Tapi menurut gue database seru sih, kayak bikin Awalnya tabel. seru. Awalnya seru. Awalnya seru. Lu masih semester Jangan ini. gitu Ram. Lu masih muda. Jangan gitu Ram. Lu masih muda Ki. Lu belum berpengalaman Ki. Lu belum berpengalaman. Ini ya guys ya, ini temen yang nggak ngedukung temennya. Langsung menjatuhin. Ayo semangat. Ini jujur sih, bagus sih. Tapi kan saya jadi jiper kan, jadi nyesel masuk database. Justru temen baik kayak gitu Ki. Ngenamparin lu dari awal. Namparin lu dari awal. Lu kasih gambaran tuh supaya lu tahu nih, oh gambaran kedepannya kayak gini gitu, pelan-pelan, nggak kayak Rama lah. Nggak kayak Rama maksudnya gimana tuh? Maksudnya apa? Jadi gue menyesal di terakhir gitu. Soalnya bener. Kalau gimana Ben? Dan gue ambil awalnya gue database ya. Setelah saya pikir-pikir, aduh database tuh apa ya? Sebenarnya kalau ngomong bukan dunia sih nggak juga sih, tapi gue sendiri tuh ngerasa menemukan dunia gue nih di dalam hal seni, tapi juga ada implementasi IT-nya gitu loh. Kayak contoh lu bikin desain apa kayak grafis lah, terus lu doyan buat UI UX, terus lu bikin apa tuh web gitu kan asik ya. Jadi ada seninya juga sih, jadi lu main seni juga di situ, otak kanan otak kirinya di mana. Karena kebetulan kan gue juga seni juga kan, Air seni. Beda goblok. Adun lagi keren-kerennya lagi jelasin. Terus Ricky tiba-tiba langsung nge-cock blocking anjing, parah. Adun kok di sini bisa ya ngomong bebas ya, nge-curse itu bisa bebas deh di sini. Kalau di sebelah kagak bisa. Halo guys, kenalin aku Adun. It's an absurd man, it absurd banget kalau ngomong di podcast sebelah tuh ada protokolnya gitu, aneh. Gue kayak nggak cocok gitu dah. Emang direktur ini si Ricky nih brengsek sama gue. Bukan saya, ini permintaan dari atasan. Saya kan cuma menjalankan aja. Family friendly ya, udah itu family friendly. Iya. Tolong ingat ini masuk YouTube ya. YouTube family friendly juga. Kalau bisa masukinnya YouTube Kids ya Ram ya. Iya benar. YouTube Kid nanti ada thumbnail Casual Couch Talk ngomongin ormas. Lu masukin YouTube kita, abis itu ntar lu kasih explicit content, gitu kan, explicit. Nanti gua masukin intronya Kokomelan dah. Sabi. Ini thumbnailnya gambar baby shark kayak buka terus itu ditinggal anaknya ditinggal ibunya mah. Terus ada goblok. Ada goblok, ada brengsek, ada bangsat dan lain-lain semua dikeluarin di sini. Clickbait anjir. Tapi BTW lu dapat bisikan malaikat dari siapa dan pindah multimedia? Bisikan malaikat, wah itu nggak. Anda ngomong kayak gini berarti Anda bilang, wah saya tepat nih masuk multimedia gitu. Iya kan, soalnya ke jalan yang benar gitu. Oh gitu ya. Aduh, kasar sekali Anda yang bener. Tapi gak bener tuh. Gimana? Gak tahu sih Ram ya, tapi gue tiba-tiba kayak kan pengumuman tuh pengumuman yang dari surat itu kan yang di new stream kan muncul tuh baru rilis, database. Nah pas tiba-tiba tuh UTS kemarin kan multimedia tuh disuruh bikin ini kan kayak model wireframe mockup gitu kan. Terus gue beneran desain pakai storyboard that, terus desain juga pakai Adobe XD
sama Azure tuh gue coba-coba, sama webnya juga. Nah ternyata gue mikir, aduh kayaknya gue menemukan dunia gue ya di dunia multimedia nih, terus asik aja gitu kan. Terus akhirnya gue kepikiran buat pindah, terus gue diskusi dulu tapi sama bokap gue. Nah bokap gue kan orangnya kan ini ya, maksudnya paham dunia IT kan. Terus dia ngasih pandangan lah, kalau lu mau ambil mulmed ya lu gini, industri ya kayak gini gitu. Terus kata bokap gue ya nggak apa-apa, asalkan kalau lu memang bisa fokus di peminatan itu dan juga jadi passion lu atau itu ikigai lu, ya udah gaskan aja gitu. Jadi gampang ya, ada support dari bokap juga ya. Yoi. Ya tapi gini lah, maksud gue suatu waktu nih kalau misalkan gue juga harus belajar tentang database, ya gue pasti di tengah jalan juga pasti bakalan belajar juga SQL gitu, pasti gue akan belajar juga. Iya. Kan memenuhi kebutuhan karir industri aja sih, ya nggak Ki? Ya kan? Ya bener, gue setuju sama lo. Dan soalnya database tuh bisa belajar kapan aja di mana aja. Ya gitu. Jadi kita harusnya nggak milih database. Terus Ki, Terus slow Ki. Maksudnya gue yang ngalamin bikin juga saya nih. menyesal terus. Gue menyesal terakhir. Makanya gue mending nyesalin lu dari awal. Udah telat sih kayaknya, udah tutup kayaknya, pindah minat. iya udah tutup cuk. Mas udah Gue sempet panik loh waktu gue daftar yang link form yang lu kasih Ki, yang SSC. Itu kan gue masukin kan. Awalnya kan gue kira anjing nih formnya bohong-bohongan nih supaya biar tahu password gue, tiba-tiba gue dihack gitu kan. Ternyata formnya eligible, formnya beneran valid. Terus akhirnya tapi gue sempet lama tuh, gue sempet digantung sama SSC tuh 2 minggu. Dikiranya gue nggak bisa kan, maksudnya nggak bisa pindah gitu loh karena mungkin telat atau apa, dan ternyata baru banget dibalas tuh beberapa hari lalu ternyata bisa pindah dan lagi diproses gitu. Ini berarti lagi diproses ke tingkat penyidikan. Anjing. 2 minggu. Kayak kasus KPK aja yang kemarin. Binatang aja bisa dikorupsi. Iya, lobster ya. Lobster. Lu. Aduh kasihan deh yang lobster. Kalau gimana Ki, kan lu milih database karena suka kan, terus lu pakai software apa aja? Kan Adun kan ada Adobe XD, terus ada Storyboard. Kalau database sekarang tuh kayak gimana? Kan soalnya dulu gua makanya SQL, terus C#, terus apa lagi tuh gue lupa. Yang penting itu. MSQL ya Aram ya? Enggak, gua langsung SQL apa ya? Gue lupa ada SQL apa gitu. MySQL. Kayaknya MySQL deh. Tahu deh, gue lupa juga sih, udah lama banget. Kalau sekarang gimana Ki? Ya Anda tuh terlalu intermediate dibanding saya. Saya cuma MSQL doang. Oh, MSQL ya? Ya mungkin ya MSQL. MSQL doang. Terus sama kalau bikin ERD ya saya gambar pakai pulpen. Di Microsoft Word ya, di Microsoft Word. Pakai pulpen. Kalau nggak buka Excel kan. Bikin tabel. Bener sih. Apa fungsinya Anda dikasih software Visual Paradisom anjing? Apa fungsinya? Ribet yang kita nggak mau aja kayak Excel gambar gitu kan. Iya. Ya itu tanda-tanda awal sih Ki. Kalau udah lu nyaman kayak gitu. Jangan, stop, udah stop. Jangan, udah stop. Kita bisa topik, gue gak mau. Gue bisa ngasih pengalaman sekarang Ki, selalu. Gak denger. Ram, lu magang tuh ya, magang database gimana? Magang gue nggak database kok QA. Iya apaan? Quality assurance. Jadi tuh dia kerjaannya ngecekin codingan orang. Oh lu agak online judge. Iya. Agak online judge, tapi agak lebih detail. Soalnya kalau misalkan lu kan UI UX ya. Kalau itu nanti kita ngecek UI UX-nya bener apa enggak. Terus misalkan gua isi suatu form atau apa, mereka formnya tuh kelempar ke sana beneran atau enggak.
Jadi kita ngecek gitu kok QA kerjaannya. Jadi gitu. Berarti quality control lah. Lu berarti app reviewer berarti? App reviewer gitu? Kayak lu bakal ngasih saran ke developer kayak? Iya bener, kayak app reviewer, kayak oh nih misalkan UI kayak gini kurang memadai, coba lu kayak gini, atau enggak UX ini kayak kurang nyaman buat orang-orang tertentu, coba lu dibenerin, atau enggak kayak misalkan ada image yang sedikit kayak nggak center, harusnya center, ya kita langsung oh ini tolong dibenerin ke centerin gitu, atau enggak ada. Berarti lu banyak musuhnya ya, Rob? Yoi, kayak itu musuh IT. Kayak udah lama kan, udah lama bikin ngoding. Iya, terus kita revisi lagi anjing. Kerjaan kita itu cuma kayak ini error, balikin ya. Tolong revisi. Ya lu bayangin aja, kita aja ICBC kemarin kan Dun, error langsung kayak aduh salah. Ini ada orang yang ngecekin error lu. Error gitu. Misalkan lu ini udah bener ya, udah bagus lah, yes, udah senang IT, terus masukin ini masih ada salah nih, ini masih ada salah nih, tolong dicek berarti lagi. Ini ya, that IT memes tuh Israel berarti ya, yang di IT meme itu ya. Katanya desainer tuh sama klien, programmer tuh desainer, programmer, klien tuh suka adu bacot katanya. Suka berantem. Anjir ya maksudnya emang bener sih, Kokia itu batas terakhir yang untuk ngeluarin produk. Ya kalau udah produknya bagus keluarin, cuma kalau produk cacat terus dari QA-nya keluarin, ya pasti kena feedback dari klien, terus menurun juga kan kualitas dari perusahaan gitu. Jadi emang benar-benar dicek. Tapi pernah nggak sih lu Ram, kayak lu kan sering ngasih kayak ngasih feedback, error gini. Pernah nggak sih ada yang nyoba mau nyiram lu pakai air keras? Untungnya perusahaan gua third party ya, jadi nggak langsung ke mereka. Ada yang nge-protect soalnya, ada yang nge-protect. Iya. Itu backingannya kurang kenceng Ki. Kalau yang kena air keras tuh backingnya kurang kenceng gitu. Ini Ki itu nggak pernah salah, Ki itu selalu benar. Kayak cewek aja. Ki itu kayak cewek. Ki. Kata programmernya bangsat Ki. Iya. Coding seminggu terus habis itu enggak ada. Ngoding sampai error. Balik lu sono. Ngoding sampai ini udah sampai 1000 baris gitu kan. Error. Nggak, errornya juga bukan kayak error sintaks error atau apa, kayak error kayak ya sedikit nggak enak dilihat di UI-nya, atau nggak kekirim atau apa gitu doang, padahal bukan sintaks error kan. Kalau kita kan IT nggak sintaks error berarti yes benar, tapi kita yang ngecek bug-nya. Kadang itu komensalisme lah, hubungan dia sama IT. Iya. Kadang juga parasitisme. Tapi pernah nggak sih lu Ram, kayak hari kayak bosen gitu, males nih, terus kayak goblok banget nih orang nih, balikin langsung, kalau nggak kayak capek gue, oke gue approve gitu. Kalau di perusahaan gue itu sebelumnya kliennya klien orang asing ya, jadi lebih bukan klien lokal, jadi agak serem sih. Soalnya kalau misalkan kita ngeluarin produk yang salah, misalkan salah pengecekan atau apa, klien sana tetap ngecek. Tapi kalau mereka nemu salah, kita langsung dipanggil orang QA-nya. Ini kenapa lu nggak ngecek? Kita ada kesalahan gitu. Kenapa lu nggak cek? Apa gini gitu? Langsung ditanya-tanyain. Soalnya temen gue pernah kena. Iya, dia salah ngecek karena di check sheet-nya kan itu kita dikasih check sheet ya. Itu kayak ada apa yang harus dicek ya. Misalkan kayak tampilan bannernya harus kayak gini di web page ini. Kalau nggak sama salahin. Nah, temen gue tuh waktu itu suruh ngecek tampilan kartu apa gimana ya. Kecil kotak kecil di website. Dan dia meleng apa gimana, dia udah oke lah, karena sebelumnya tuh bener semua,
Jadi lama-lama kan kita kayak oh udah benar. Pas Iya, udah dikirim langsung itu baru sejam atau beberapa 2 jam gitu langsung dipanggil lagi. Ini ada yang salah. Nah temen gue langsung ngomong ke depan kliennya langsung gitu. Jadi agak serem sih Koki. Jadi Orang lu mana bisa kliennya? Kliennya orang mana sih biasanya? Dari banyak negara sih. Biasanya sih Jepang. banyak Oh, banget. Ya klien gue biasanya Jepang. Pernah gak sih klien lo yang orang Jepang ini frustasi terus itu depan lo arah kiri langsung Nggak gitu anjir. Nggak gitu juga. Kadang ada beberapa klien kayak ya enak lah, gampang atau apa masih Gini, Ki. oke lah. Oh, Gitu. aku jelek. Oh, gitu. Arah kiri aja. Berarti klien lo banyak orang Jepang. Ya kurang lebih kalian ini yang orang Indonesia Romus. Anda Romusa berarti orang Indonesia. Bisa jadi sih. Tapi Kembali ke zaman kolonial. tapi lumayan sih bayarnya sih. Lumayan lah. Lumayan ya. Gue bisa Lumayan. beli Nintendo Switch. Jadi mantap. Wow. Sebelum inflasi. Nintendo Switch sebelum inflasi. Sebelum inflasi. Itu inflasinya gila sih pas corona ya. 7 juta anjing gila. Enggak ada. Gokil. Sekarang udah agak Ngaruh. normal sih 4,6 terakhir gue lihat. Terakhir gue beli 4,2 sih. Animal Crossing-nya juga naik banget kan. Iya karena Gila, orang-orang butuh keluar dari itu. Gila awal corona parah sih. Betul. Ayo lu berdua ketemunya gimana sih? Coba cerita ulang deh. Gue kayak sering denger tapi gue gak pernah Crash buat landing gitu. banget sih Ram. Hah? Crash landing banget coba ya. Crash landing Gak parah halus ya. banget. Halus banget Langsung tiba-tiba. gitu ya, crash landing. Gue gak tahu nge-bridgingnya gimana anjir ya udah lah biarin dah. Udah cuek lah ya. Ya gimana Ki? Kasih Dari tahu, Ki. ceritanya dari Calvin aja tapi mungkin sudut pandang dari kita masing-masing sih. Kayak dari gue aja ya, sudut pandang gue ngeliat, gak usah kenalan deh, gue ngeliat Edwin dulu deh. Kita kan pas KO tuh hari pertama pakai baju bebas waktu itu, terus kayak di briefing kita selama seminggu ini mau bakal ngapain aja dan ngakuin apa aja, ya udah. Dan itu kelasnya kan, gue duduk di baris ketiga dari belakang, ya duduk situ sendiri, gue gak ada teman sama sekali. Terus gue kayak dalam hati sebelumnya gue jelasin dulu, gue gap year ya 2 tahun. Jadi gue masuk kelas itu kayak isinya wah anjir beda 2 tahun nih sama gue nih. Gue kayak masih mikir gue gengsi lah, gue pengen dipanggil kakak sama mereka. Gue gak mau dipanggil gitu, gue masih gengsi gitu. Terus itu gue cuek aja, gue dengerin. Terus itu perkenalan nama kan, perkenalan nama, tempat tinggal sama status tuh lu pacaran atau enggak. Terus itu udah gue lewat terus ke belakang, otomatis ke belakang dong. Nah di belakang itu ada Edwin waktu itu pakai baju pakai jaket coklat. Sumpah dah itu aneh banget, jaket coklat kenapa sih Dun? Anjing tuh kayak bomber tuh. Coba dia pakai jaket itu, terus itu berdiri ngomong bla 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 bla. Saya udah punya pacar. Gue langsung gitu, hah? Demi apaan sih orang kayak gini punya pacar? Kalah gue anjir. Gue fisik banget kok. Coba kalau dan gue jujur-jujuran aja, gue fisik banget kayak langsung jiper sendiri. pacar. Gue suka. Itu first impression gue. Gue kayak Edwin kayak gitu. Iya. Terus habis itu ya Edwin tuh emang pas gue lihat, gue tuh kayak hari pertama tuh gue menyendiri gitu, makan sendiri. Gue gak ada teman sama. Edwin tuh kayak Emang lu gak berbaur waktu itu? gak berbaur. Gue gak mau nyoba berbaur tuh karena gue ngerasa gue lebih tua dari mereka yang harus kenal sama gue gitu. Anjing sombong banget. Mulai keluar Anjing, anjing. Arogan lu. Egonya keluar anjing. Cuma kayak gitu terus. Sabar ya. Gua ngecas dulu. Lobet. Ini lanjut aja atau gimana? Lanjut. Lanjut ya udah tuh gue ngerasa apa kayak lebih tinggi. Jadi gue kayak egonya tinggi sih, gue akuin tinggi banget. Jadi kayak gue nggak mau
say hi dulu gitu. Terus and then gue ngeliat si Edwin itu yang tadi orang sih pakai bomber aneh itu udah makan bareng yang lain gitu, kayak wah asik banget lawanya, wah kenceng banget. Sedangkan gue tuh makan di pojokan sendiri sambil main HP. Gue sih cuek aja, tapi gue kayak ngerasa kayak anjing gue menyedihkan banget gitu. Hidup gue banget, hidup gue sedih, hidup gue gelap. Sedih banget, gue sendiri banget, gue ada temen. Terus habis itu hari ketiganya tuh baru tuh ya apa mencoba, gue nggak bisa gini, kalau gue gini terus. Mulai kenal sama satu orang, dia tuh punya temen dikit apa 1-2 orang, karena ada projectnya juga, nambah 5 orang, and then bla 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 audit baru tuh apa Edwin si Adun ini sebenarnya perantara gue biar bisa main sama yang asik-asiknya, nah yang lainnya. Dan ketemulah gue sama Edwin akhirnya di audit. Waktu itu kan emang KOGO kan kayak maba kan ditaruh di audit kayak briefing gitu kan. And then ya udah gue duduk, ternyata sebelah gue si Edwin, sebelah kiri gue teman gue, dan sebelah kanan gue si Edwin persis tuh. Disitulah pertemuan tergoblok yang pernah gue tahu terjadi. Berbunga, pertemanan yang berbunga. Perkenalan tergoblok yang pernah gue tahu sih, itu nggak masuk akal. Gimana? Ketemuannya gimana nih? Dari Adun dulu deh, cerita. Ya Adun. Dari perspektif Adun. Gue udah nyampe terakhir. Gue udah kita udah diaudit berdua. Gue nyampe situ tapi gue belum nyebut kita kenalannya gimana. Oh iya, gue tambahin aja ya. Itu perspektif aja dulu dari gue deh, latar belakang. Perspektif lu gimana, Don? Oh gue, kita tuh ABN 07 ya, Ki? Iya. Gue tuh, gini Ram, gue ceritain dari awal banget dah. Dulu tuh gue pertama kali juga ngerasa gitu kan, kayak gue sama persis kayak Ricky tuh. Anjing, gue kelahiran 99, gue bareng sama anak 2001 ngentot gitu kan, anjing gue kayak. Wah itu gue kayak, aduh, gue bakal susah berbaur nih, kayak pasti dunianya beda dong. Maksud gue bukan yang ngerasa kayak gue lebih tua terus gue lebih paham gimana, tapi nggak gitu. Tapi ya lu lebih boomer lah. Lu lebih lebih boomer lah pasti lah bilangnya gitu. Pasti bahasa juga beda gitu kan. Terus pertama kali tuh gue ikut orientasi kan tuh kan. Itu gue belum tahu tuh tempat-tempat nongkrongnya di mana gitu. Aduh nyebut merek lagi, sorry ya. Kebiasaan ya. Terus habis itu gue cari warung tuh di seberang kan. Sekarang udah gak ada warungnya. Itu dulu gue cuma gara-gara lu kesana jadi tutup aja. Gue cuma ngopi nyebat. Orang-orang tahu kayak langsung, oh nih Edwin datang nih, tutup. Terus habis itu udah kan gue cuma ngopi nyebat doang. Nah sampai gue kayak mikir, gue nggak mungkin lah gue udah masuk ke dunia kampus, pasti gue juga butuh bersosialisasi lah. Meskipun ada orang yang bilang kayak, ya lu kalau udah hidup di dunia kampus tuh ya lu sendiri gitu loh. Tapi menurut gue ya nggak juga sih, lu bisa berbaur sama siapapun, pasti lu juga butuh teman lah buat ngobrol, atau mungkin buat siapa tahu lu punya koneksi buat bikin proyek dan sebagainya gitu kan. Akhirnya ya gue mencoba berbaur lah sama teman baru gitu kan. Gue masuk duduk di belakang tuh kan, kayak Ricky bilang, gue sendiri tuh, gue cuma pakai jaket. Teman-teman yang lain pakai ini kayak pakai kemeja doang kan, dicopot jaketnya. Gue paling rebel dah pokoknya, gue pakai jaket aja bodo amat gue kan. Gue pakai jaket kan, terus udah gue cuek aja duduk di belakang, terus disuruh kenalin. Sebenarnya jujur aja gue udah bete tuh pas gue kenalin, kayak apaan sih anjing kok kayak gini gitu kan. Gue nggak mau lah nyebut lah gitu. Ya udah. Terus habis itu pokoknya gue pengennya tuh kayak anjing nih cepat-cepat selesai kayak gitu kan. Gue pengen pulang gitu kan, gue udah mager banget. Nah sampai itu hari pertama, hari kedua itu bener boring banget. Dan sampai hari ketiga tuh gue baru istilahnya juga lebih berbaur banget sih. Kan hari pertama hari kedua kan gue baru adaptasi sama teman-teman baru nih. Kenal, cuman kayak belum terlalu klop banget lah gitu. Tapi pas hari ketiga oke lah udah mulai klop gitu kan. Maksud gue udah punya udah punya interest yang sama gitu, udah mulai coba JB aja gitu. Ya udah sampai ini gue jujur ya gue nggak tahu Ricky tuh yang kayak gimana kan, sampai nggak sengaja ya di audit tuh gue duduk nih waktu itu lagi kayak demo UKM gitu ya demo UKM gitu kan. Terus udah gue duduk nih, di sebelah gue tuh ada temen gue, pokoknya
di sebelah kanan gue tuh temen gue semua tuh yang udah gue kenal lah, yang udah lumayan lah gitu kan, teman pertama. Nah di sebelah kiri gue nih anak baru nih, anjing ini anak baru gitu kan, terus kayak kusut gitu bajunya kan, anjing udah kayak orang nyari kerjaan nggak dapat nggak terima di mana. Terus mukanya tuh udah cocok banget kayak jadi karyawan Indomaret, kalau karyawan Indomaret. Terus ya udahlah, karyawan baru masuk Indomaret deh. Iya, pakai kemeja gitu kan, terus karena kain, dibotakin. Iya, dulu botak gue. Iya, dia dulu botak tuh. Terus habis itu udah kan, masa gue cuma ngobrol sama kanan gue, nggak mungkin dong gue juga pengen cari teman baru, ngobrol di sisi kiri gue. Sisi kiri gue di si Ricky gitu kan. Nah, terus gue jujur ya, gue awalnya tuh agak kagok sih, kayak anjing nih kenalnya gimana gitu ya. Tapi ya udahlah, gue bodo amat lah, gue pengen kenalan gitu. Terus gue kenalan, mas, gue manggil lu mas ya Ki ya. Mas, gue manggil dia mas anjing. Mas, dia juga jawab lu kayak ya mas. Kayak abang-abang aja, abang-abang yang jauh di jalan aja, pas iya mas, iya. Ya udah gue bilang, mas, anak IT ya gitu. Iya saya IT gitu. Oh ya, kenalin mas, saya gap year. Gue gak tahu, tiba-tiba gue gak kenalin nama gue, tapi gue langsung saya gap year. Gue ngomong saya gap year. Gue juga ngomong kayak gitu. Oh mas gap year, saya juga gap year mas. Anjing, Gak, asal tahu Ram. Kayak namanya kayak nama lu gap year gitu ya. Iya. Terus lu ketemu kembaran lu gap year juga. Pas gue langsung anjing nih bocah gap year. Wah ini gue langsung kayak happy banget cuk. Anjing gue punya kenalan anak gap year juga nih ternyata. Wah anjing, langsung connect tuh parah. Enggak, kita sampai detik ini anjing. Gap year tuh kita nggak nanya nama lagi. Iya kan? Kita nggak nanya nama tuh. Berapa tahun mas? Saya 1 tahun. Gue bilang gue 2 tahun. Oh iya. Emang pas kelahiran berapa? 99. Oh sama ya kita ya. Iya. Baru tuh terakhir baru kenalan. Oh iya nama saya ini. Saya lagi bukan gue lu. Iya bukan gue, saya gitu kan. Terus gue dalam hati kan, anjing nih bocah gap year 2 tahun nggak naik kelas apa bagaimana gitu kan. Parah. Oh ternyata emang ada itu. Emang lu mutusin buat ini ya, kosongin dulu lah ya 2 tahun lah ya. Bantu bokap dulu setahun. Iya, bantu bokap. Dia bantu bokapnya dia dulu. Itu sih. Gokil gak sih itu? Nah paling gokil Ram, parah. Paling aneh sih, absurd tapi gara-gara itu the rest are history ya Don. Iya. Nih gue. And we always know each other man. Sampai detik ini anjing. Gue penasaran gini nih. Lu berdua ketemu di audit, dan itu kan di audit tuh ada 1 banding isi audit itu ya. Iya bener. Lu kayak udah ditakdirkan untuk ketemu, anjir parah. Iya. Nggak tahu ya, kayak gimana ya? Gue juga bingung sih. Kita bingung juga heran kenapa sih anjing gue kenal sama Ricky. Gue juga bingung. Lu gak percaya kan gue bisa kenal sama Ricky? Lu interaksi awalnya aja, saya gap year. Oh iya saya gap year juga, anjir. Itu mungkin yang bikin connect-nya gitu. Gila. Saya juga nyari, soalnya jujur aja gue juga nyari, apa namanya? Tadi gue bilang di awal, ego gue kan, gue egonya tinggi banget karena gue nggak mau mainin sama yang 2001 kan. Egonya dari awal gitu, terus pas nemu tahun 99 kayak, wah seumuran nih gitu. Kayak ini temen gue, ini bakal ternyata benar kan Pak. Topiknya masuk, terus tua-tuanya juga masuk, ya udah. Iya. Dia lu jadi nemu kayak match nih, lu bahas obrolannya juga nyambung gitu. Lu kayak berdua kayak di Tinder anjir, saling match. Ya kita match. Iya. Live match man. Real life match man. Iya. Yes. Parah. Super match. Bayar. Super match bayar ya, gue kira gratis. Gue gak tau sih, gue gak main. Allah. Bohong lu. Allah. Gue tahu satu lagi, lu main Bumble sama aja cuman. Gue tuh Bumble dari Edwin loh. Dari Edwin, Ki Bumble cakep-cakep Ki. Hah? Cobain aja. Tapi bener sih, Bumble cakep-cakep sih. Gue setuju. Kenapa ya?
Parah. daripada Tantan. Aduh, Udah. Untung gue nggak tahu. bukannya kursing apa gimana ya, tapi ya saya ingin kursing sih. Tantan tuh bahkan kayak Bamba. Bamba apa ya? Pembantu rumah tangga lah gitu kebanyakan lah. Astagfirullah. Lu nggak pernah nonton Tifar. Lu nggak pernah nonton FTV Don? Pembantu biasanya cakep loh. Tapi ini enggak, Cuk. Lu ngeliat ini pembantunya the real pembantu in real life gitu. Tahu lah pembantu lu gimana sih? Kayak yang di kampung-kampung gitu. SJW demi apapun gue tetap SJW. Di Qatar ya. Gitu. Nggak lah, gue ngangkat ini. Kok nama merek Perempuan. Kok merek. Maaf, saya tidak tahu mereka bahasa apa sama sekali. Mohon maaf. Gue sih mau membangkitkan ya. Gue membangkitkan. Aden doang yang menjatuhkan. Emang doyan dia cari masalah. Iya. Cutting aja diajak ribut sama dia. Cutting yang mana dah? Ya, cutting ini apa di UKM kita ada pas LDK. Oh iya. Pas LDK ya harusnya kita takut dong dimarah-marahin. Edwin suruh bawa tumbler, bawa tempat minum sendiri, drum. Dia nggak bawa, karena dia ngekos kan ojeknya. Ya udah dia bawa aqua botol. Terus gue bilang dari awal, Dun, lu mau gue bawain nggak tumbler dari rumah gue? Nggak usah, bener, iya. Dia bawa botol, terus itu ditanya kakaknya, kamu kenapa, kan suruh bawa tumbler, kenapa bawa ini? Saya nggak punya, Kak. Ya terus nggak ada inisiatif, gak ada, terus kenapa? Siapa cutting anjir siapa? Jangan sebut dong. Jangan. Masih aktif di FI itu. Masih aktif. Masih aktif, jangan. Tertinggi. Enggak tertinggi. Ini nih pokoknya cluenya yang pernah jadi moderator. Ya iya. Ya pernah. Ya pernah jadi moderator. Depannya Nah. D, namanya depannya D. Gue lupa siapa ya? Bukan. Lupa gue namanya. Pokoknya rambutnya pendek dan cewek. Iya. Nggak tahu berarti gue. Kayaknya. Bukan regional kita. Iya, bukan regional kita pokoknya. Tangerang. Tangerang. Regional Tangerang. Atut Tangsel ya. Tangsel. Regional Tangsel. Aduh tuh gila dah. Dilawan aja. Gak ada takutnya nih orang emang. Capek gue. Lu tadi kan lu ambil 2 tahun ya Ki? Gap year ya? Kalau lu Don setahun gue. Lu kalau kenapa ambil gap year? Adun dulu deh tadi. Kenapa gue ambil gap year? Jadi apa ya? Gue pertama kali tuh gap year tuh emang awalnya fokusnya tuh ke ini sih. Gue pengen ambil SBMPTN kan. Negeri, gue ngincar banget sama negeri kan. Gue udah dari SMA tuh gue udah ikut bimbel gitu-gitu lah. Pokoknya you know lah anak SMA yang dimana pengen PTN dan mayoritas teman-teman lu tuh emang apalagi orangnya ambis-ambis PTN gitu loh. Nah terus apalagi juga ada kayak stigma brand kayak PTN tuh murah bla 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 gitu. Terus udah bagus banget, ternama di Indonesia. Nah itu yang membuat gue jadi salah satu motivate lah. Kayak oke, gue pengen PTN. Di satu sisi gue juga pengen bantu meringankan orang tua gue gitu. Dan sampai akhirnya gue pas ujian tuh, atau gue ngerasa gue tuh waktu SMA tuh akhir-akhir gue tekun banget gitu. Tapi pas gue hari ngerjain itu gue bisa, tapi gue ngerasa kayak ini kayaknya kok ada yang kurang gitu ya, ada yang kurang. Dan sampai akhirnya tuh gue udah feeling sampai hari H tuh gue kayak nggak dapet ya gitu. Gue nggak dapet dan emang beneran di hari H tuh gue nggak dapet SBMPTN dan gue sama sekali nggak mikir buat ambil mandiri gitu. Karena waktu itu gue agak egois banget buat gue fokus ambil SBM karena gue mikir SBM tuh yang murah. Gitu kan buat UKT ya kan murah kan golongan gue. Oke gitu kan. Dan waktu itu gue juga sempat jadi perdebatan sih antara gue sama bokap gue gitu kan buat gap year gitu. Biasalah stigma masyarakat lah ngomong kayak anaknya tuh kalau gap year
mau ngapain gitu, mau jadi apa, nganggur doang di rumah gitu. Terus diliatin tetangga kan juga nggak enak gitu kan. Tapi menurut gue itu adalah stigma yang keliru, padahal tidak seperti itu. Nah, ini cerita aja sih ya, waktu gue gap year tuh oke lah, gue tahu nih gue bakal nganggur dan gue harus rencananya gue ngejar lagi di SBMPTN 2019. Nah, selain gue ngejar, gue tuh ikut kayak semacam apa ya produktif gue gitu loh. Gue waktu itu daftar Apple Developer Academy ADA yang batch 1 yang di The Breeze. Itu tuh yang buka umum ya, bukan yang buat, jadi yang umum. Dan waktu itu gue sama sekali nggak punya background IT apapun gitu. Gue sama sekali kosong banget, zero skill buat IT, tapi gue punya interest ke sana. Dan akhirnya gue sempat baca-baca gitu kan, karena beberapa EDA kan udah buka tuh kayak di Brasil, habis itu di Italia udah ada kan. Terus gue baca-baca dari pendapat-pendapat alumni EDA itu gimana. Mereka tuh belajar lah tentang dunia IT, bener-bener diajarin dari nol sampai lu bener-bener bangun aplikasi, gimana lu bikin wireframe, mock up-nya gimana, ya itu yang bener-bener kita pelajarin lah sekarang di IT tuh gimana sih. Kita masuk binus tuh ya, itu yang bener-bener dipelajarin banget, dan itu bener-bener persis itu ilmu yang kita dapat. Nah terus habis itu sebenarnya jujur aja sih gue juga tanpa persiapan sih, tapi gue cuma hanya ilmu sebatas. Waktu itu gue ikut tesnya itu ada di Binus Alam Sutra Alsut, dan gue tes tuh di labnya lantai 8 kalau nggak salah ya. Terus gue ngerasa ini aduh tesnya kok agak susah ya, kayak gue belum biasa lah gitu. Tapi nggak tahu, gue ngerjain tes tuh kayak ini menurut intuisi aja sih, kayak feeling gue kayaknya oke, kayak gini deh. Nah di situ gue sama sekali kayak nothing tulus aja. Yang penting gue mikir gue pengen coba produktif. Kalau semesta bekerja gue dikasih produktif selama gue gap year, ya gue bersyukur banget. Tapi kalau enggak pun oke nggak apa-apa, dan gue bakal cari produktif yang lain. Dan akhirnya gue memutuskan kayak gue tes di situ buat Apple Developer Academy, dan sampai beberapa minggu kemudian dapatlah Apple Developer Academy, dan itu gue langsung kayak seneng banget. Dan gimana ya, itu ekspektasi gue bener, wah gila, gue dapet buat part time lah, istilah intern di EDA gitu, belajar ilmu tentang buat bekal gue nanti kalau gue pengen masuk IT. Emang awalnya gue pengen masuk IT gitu kan. Nah terus akhirnya gue selama 6 bulan doang tuh, padahal kan harusnya kan 9 bulan ya, 9 bulan lu intern kan. Cuman karena gue 6 bulan itu gue harus fokus buat ngejar SBM lagi, karena gue waktu itu masih ego banget lagi. Jadi gue pengen ngejar perguruan tinggi negeri lagi, dan gue ikut sampai dari bulan Juni atau Juli gue lupa, sampai Desember awal tuh gue langsung resign. Tapi experience-nya bener-bener keren banget, luar biasa. Bener, lu bikin proyek gitu, bikin project, dan teman-teman lu juga kebanyakan udah yang lulusan kebanyakan IT ya, tapi banyak juga kok ya kayak dari dokter atau backgroundnya anak sipil, backgroundnya anak industri, tapi pengen belajar aplikasi software di ADA, dan mereka dapat. Dan ternyata wah keren banget sih, itu nambah link koneksi juga sih. Nah terus akhirnya ya udah 6 bulan tuh gue magang, tapi gue juga buat ikut kelas kursus. Jadi kan gue waktu SMA kan gue belajar Jerman ya, dari kelas 10 sampai kelas 12. Nah gue juga belajar Jerman lagi buat ambil level A2 tuh di Goethe Institute. Ya di Goethe Institute. Terus gue nyambi tuh, jadi tiap gue pulang ADA gue ambil kelas yang pagi. Nah kan 2 shift tuh, pagi sama kelas sore. Yang sore tuh sampai malam kan, tapi gue ambil shift. Jadi pas nanti udah jelang sore, gue naik kereta tuh dari Rawabuntu, transit tuh 2 stasiun Tanah Abang, Manggarai, 2 stasiun Tanah Abang, Manggarai. Abis itu gue ke Gondang Dia, gue jalan kaki ke Goethe. Abis itu nah itu udah malam banget pulangnya, udah jam 10. Terus dari Goethe gue pulang lagi ke Bekasi. Udah deh nyampe stasiun Bekasi gue naik motor pulang. Dan itu hampir 6 bulan gue jalanin tuh. 6 bulan gue jalanin. Tapi gue bersyukur sih, karena gue nemuin produktivitas gue selama gue gap year gitu loh. Karena apa yang dipikirkan orang selama ini kayak gap year lu ngapa-ngapain, lu cuma nganggur doang kan gitu kan.
fokus tuh cuman SBM dan sebagainya, ternyata nggak kayak gitu loh. Ternyata gue punya sesuatu hal lain yang bisa gue ambil, yang bisa gue dapetin, dan ilmunya ada ternyata. Itu gue senang banget. Itu sih pengalaman gue gap year. Nice, gila. Hebat banget gap year lu aja, banyak banget produktif. Ya gue bersyukur banget sih Ram, gue bisa belajar kayak gitu. Ya. Semesta berkendak. Oke, bagus buat lu. Kalau lu gimana Ki? Kayaknya Lu agak salah ya. Agak salah, harusnya dari gue dulu baru ada lebih inspiring Adun gitu daripada gue. Iya makanya inspiring banget. Harusnya yang biasa banget, Soalnya- baru yang luar biasa gitu. Soalnya pertanyaan gue kena semua di Adun. Iya, beda kalau di saya. Tapi nggak apa-apa. Kalau lu gimana Ki? Kalau lu gimana? It's okay man, it's okay. Slow. Nanti gue ada cerita. Gue nanti cerita kok. Slow. Oke, santai. Kalau gue yang pertama ya, gue bilang tahun pertama gue bantu bokap dulu kan untuk kerja juga, dan buat ini sih, buat hidup sih sebenarnya. Tahun pertama tuh ya buat hidup, ya udah gue nggak peduli lah, emang tiap kerja itu selalu ditanya kayak, lo kok nggak kuliah, terus kayak gitu, kayak emang agak ngedown sih, tapi kayak ya udahlah ya, kayak gue tau priority gue apa gitu saat itu. Udah sama setahun ya biar, terus emang berharap banget tahun depan bisa kuliah, ternyata masih belum bisanya tuh dari ekonomi sih, balik lagi kayak ekonomi waktu itu. Terus ya udah terpaksa harus ngejalanin lagi kerja bareng bokap, bantuin bokap sih lebih tech compliance segala macem tiap hari gitu. And then sampai suatu titik gue dapat rezeki lah yang luar biasa, and then kayak wah ini waktunya, emang mungkin Tuhan nyuruh gue buat sekolah gitu loh, nggak kerja terus jadinya. Ya udah, gue harus sekolah, and then itu waktunya daftar lah tuh langsung di BINUS. Gue nggak peduli di mau gue kuliah di mana, gue cuma kepikiran cuma dua doang. Kalau nggak IT, gue mau perhotelan, masak, chef, karena dua ini doang nih yang menurut gue oke. Dan dua itu ya, kalau nggak sunip ya PH, uang papa habis. Yo. Kan kalau IT itu sunip, kalau UPH itu perhotelan. Terus gue sempat juga mikir ke Malang atau pocket hard kan, pasti ya udah swasta. And then pas UPH lihat uang kuliahnya berapa ya, 11-12 sih sama BINUS juga. Tapi ya balik lagi gue mikir, gue kesana naik apa? UPH jauh, Karawaci men, jauh banget. Jauh banget parah. Gue pulang pergi gimana? Apa iya gue ngekos? Sedangkan ngekos keluar duit lagi. Nah ya kita pilih win-win solution juga, ya udah. Dan ya gue ngikutin aja alurnya. Cobalah daftar BINUS waktu itu di Kemanggisan tuh, di lab tuh. Gue kayak aneh banget nih, gue kayak yang tadinya masuk desk kantoran jadi desk kelas lagi lah setelah sekian lama. Culture shock. Ya culture shock banget. Terus habis itu masukin ID kalian ya ini. Udah masuk. Terus kayak pas ngeliat soalnya gue kayak what the fuck, kayak ini kerjaan gak nemu beginian gitu loh. Terus gue kayak ya udah, yang gue jawab gue jawab, yang nggak bisa ya gue nggak hitung kancing sih, gue cap cip cup gue bangku cekali karena tanteng tong gue pilih terus sama yang memungkinkan tek dah. Terus gue inget, gue awal gue berdoa, selesai gue berdoa, udah tes pulang tuh. Terus itu gue kayak di jalan, gue waktu itu gue inget banget, gue naik Transjakarta kan ke sana. Jadi gue di Transjakarta ya, gue di Transjakarta kayak mikir, gue bener gak ya tadi ya, apa gue salah info. Udah kayak stres gitu, agak penyakit orang mahal lah ya, orang kaya, atau overthinking.
Orang miskin kayak gue bisa masuk angin gitu-gitu kan. Kayak gitu kan. Ya udah gue overthinking gitu, terus sampai suatu saat gue nazar dong, sampai karena gue pengen banget kuliah. Ini awal mulanya gue nazar kayak gini, gue kalau masuk binus gue bakal botakin rambut gue. Oh, jadi itu cerita Itu botak awal lu. mula. Cerita lu Nah botak. iya. Terus udah berapa hari kemudian dikasih tahu SMS dari jadwal hasil kamu udah keluar pas dibuka binus. Selamat, Anda lulus. Kayak gue, wah seneng banget. Akhirnya gue bisa kuliah setelah yang tadinya tuh kalau kerja kantoran, gue buka IG tuh temen gue kuliah kayak kayak waktu itu udah ada story belum ya? Gue nggak tahu story atau Snapchat, kayak nunjukin wah kerja kuliah gue banyak banget nih, berat banget lah, gue capek kayak gitu. Gue pengen ngerasain gitu juga kan, sosialisasi dengan teman-teman yang sebaya, yang seumuran. Sedangkan gue ketemu tiap hari bokap nyokap, jokes yang bokap gitu lah, kayak Jokes gue bapak-bapak. kayak Sisi ngakak sekali. Sisi Ngakak sekali. ngajak sekali. iya lucu ya, gak lucu, gak lucu sama sekali. Gue gak tahu lucunya di mana gitu. Ketawa Terus kayak aja dapat itu gaji ya nanti. Terus ya udah kayak gitu terus kan, ya terpaksa, berarti gue harus menunaikan nazar gue tuh. Udah selalu tahu tadinya tuh gue tuh cuma motong tuh, kalau lu tahu ada gunting cukur ukuran 3 kalau nggak salah, jadi masih agak tebel gitu. Nah ternyata gue pakai yang 0, terus pasti botak banget. Lu kayak tahu ini gak sih, di Shinchan Mas Tao? Nah kayak gitu. Botak banget, aneh banget ya, kayak literally gue nggak ada rambutnya sama sekali. Gue nggak bisa gambarin lu botak banget. Itu botak banget asli, itu aneh banget. Dan untungnya tuh jaraknya dari lulus ke masuk binus sekitar ada 6-9 bulan, jadi rambut gue masih numbuh. Udah numbuh dulu. Karena selama sebulan tiap hari gue keramas cuy. Cepet Wah, pakai minyak Arab pokoknya lah. dikit tapi digosok terus. Minyak Arab. Iya, gue beli ini minyak Firdaus demi Allah. Minyak Firdaus. Gue beli minyak Firdaus. Gak cuma bawa dong, bewok juga nih, tapi nggak numbuh bewok gue sampai sekarang, cuma kumis sama jenggot doang gue. Ya udah, gue tiap hari gitu terus numbuh. Untungnya pas masuk binus udah ada rambut lah istilahnya, jadi nggak kelihatan kayak orang habis kemo kan jadinya gitu. Habis kemo. Jadi ada rambut lah at least lah. Terus ya udah nggak malu. Pas ya culture shock juga masuk kuliah, rame banget ya, kayak ternyata tuh kayak gini, kayak ya apa ya, kayak wah beda banget lingkungannya, kayak jokesnya jadi lebih masuk, terus habis itu ngobrol-ngobrolnya juga lebih juga. Yang ngobrolin anak mereka, gue nggak dengerin ngobrolin anak klien gue kayak anak saya ini boros sekali kayak gini. Ya kalau kayak gitu. Kan kalau tiba-tiba masuk kuliah terus lu denger temen lu, anak gue nih boros banget buat pengeluaran ini, lu shock apa gimana? Gue lebih ke ini malah kayak jadi dapat di bapak-bapaknya lu kayak saya ngasih duit 5 juta per bulan tapi nggak pernah cukup buat anak saya. Terus gue ketemu sama teman gue ya, tiap hari kasih 5 juta tapi yang sebulan kasih 5 juta dan dia bilang nggak cukup. Gue kayak oh dapat nih titik tengahnya nih, ternyata emang anaknya aja brengsek gitu. Anaknya brengsek. 5 juta tuh gede cuy, gede banget men. 5 juta tapi sama tetep aja anjing, lu UMR anjing. UMR ya. Lu jadi anak digaji anjir. Jadi anak digaji. Gue jadi kayak dapat 2 sudut pandang gitu, kayak ternyata bukan salah bapaknya. Mungkin bapaknya emang salah ngasih nih duit buat lo, mungkin salah kayak gitu, nggak dibimbing gitu. Tapi anaknya lebih brengsek, hambur-hamburin banget duitnya. Ya karena banyak. Tapi nggak gitu dong caranya. Gue soalnya ngerasain jadi payah gitu. Jadi payah gitu, yang gitu sih. Kayak gue kayak ketemu kayak ini anjing nih anak nih, nggak ngehargain duit.
Anjing kau. Kayak gitu aja. Kau. Gokil, tapi lu struggling banget sih Ki. Struggling banget. Ya bisa dibilang gitu. Tapi gue ini loh. Gue waktu gue setelah gue keluar dari Apple Dev itu ya, dari ADA, itu kan posisi gue nganggur, agak nganggur kan gue sebulan karena gue nunggu kelas yang buat open bimbel lagi kan, karena waktu itu kan gue masih ego juga buat SBM kan. Jadi gue sebulan tuh nganggur. Nah itu udah masuk awal tahun di 2019. Nah terus habis itu gue nggak les lagi tuh Jerman karena gue mikir udah cukup lah gitu, karena gue kan nggak terlalu fokus ke sana kan. Jadinya gue berhentiin. Nah selama sebulan tuh gue sempet nganggur. Terus habis itu gue daftar bimbel tuh baru buka. Nah lah gue daftar lah bimbel yang program yang cuman beberapa bulan ya, 4 bulan lah ya, intensif gitu kan. Terus ya udah gue ketemu lah teman-teman baru gue gitu. Ternyata di bimbel itu buka kelas alumni. Jadi itu kelas alumni itu emang kelas yang buat anak-anak gap year gitu. Jadi gue punya barengan gue lah, teman seperjuangan gue yang sama gap year juga gitu loh. Jadi gue nggak diri gitu. Terus gue senang banget dong. Gue punya temen nih yang seperjuangan sama gue gitu kan. Terus ya udahlah, di situ gue langsung otomatis kan connect ya, obrolan bahasanya gitu kan, terus orientasinya PTN manapun gitu kan. Nah waktu itu karena gue terlalu ambis banget buat PTN, akhirnya gue posisi itu gue ambis banget tuh. Gue bener-bener mati-matian belajar, dan gue kerjain tuh soal latihan tuh hampir tiap hari. Dan waktu hari H SBM tuh ternyata kan sistemnya kan beda. Sistemnya kan udah komputer gitu kan, bukan yang sistem pakai kertas gitu lagi kan. Jadi lu mesti adaptasi pakai sistem UTBK itu kan. Terus ya udahlah, ada simulasinya juga, dan gue kerjain. Tapi karena gue ngerasa kayak environmentnya tuh beda, karena biasanya kan lu nulis di kertas kan, tapi ini pakai komputer. Jadi lu merasa waktu SBM kemarin itu ada sedikit tekanan buat ngejar waktu, karena timing komputer kan otomatis langsung pasti kalau mati pindah soal gitu kan. Beda sama lu ngerjain kertas kan, karena lu bisa kapanpun lu mau lu mau passing sendiri. Akhirnya gue tuh tipikal orang yang kalau ada pressure itu gue akan sedikit over panic. Jadi kalau ditekan terus gue kayak panik, aduh gue harus gimana gitu. Waktu itu gue belum terlalu terbiasa dengan hal itu gitu, dan manajemen gue juga kurang waktu itu. Dan akhirnya gue merasa kayak aduh, gue udah hopeless banget, dan ternyata selama ini gue buang duit buat bimbel nih kayaknya menurut gue sia-sia. Dan di situ gue ngerasa regret banget, sampai waktu gue nggak keterima SBM tuh gue sempet down banget. Gue marah sama diri gue kecewa sama diri gue, dan gue ngurung diri. Beda sama gue yang sebelumnya kan udah kayak ketara gitu kan. Kayaknya gue nggak dapet kan, karena perjuangan gue, effort gue kurang. Tapi saking guanya yang buat 2019 SBM itu gue agak ambis banget, dan ternyata tuh nggak sesuai gitu kan. Itu gue kayak bener-bener down banget, sampai gue ngerasa tuh ada momen dimana gue sempet ateis, sempet kayak nggak percaya sama apa sih, kayak Tuhan tuh maunya apa gitu loh. Gue nih gimana gitu, apa yang harus gue lakuin kayak gini-gini. Padahal waktu itu kondisi juga ekonomi gue lagi kurang baik, dan tuntutan juga buat gue pengen bantu bokap juga gitu, buat at least kuliah yang murah lah, yang secukupnya gitu kan. Dan gue ngerasa kayak, tapi bokap gue nggak marahin gue sih, malah cuma ngadepinnya bijak aja gitu. Ya udahlah, dimanapun kamu nanti kuliah, ya udah bapak tetap bakal berjuang buat nguliahin kamu gitu. Terus di situ gue nangis tuh. Di situ gue kayak aduh, gue ngerasa kayak regret banget apa gue nyain gitu. Manajemen waktu gue kurang, waktu gue ngerjain dan sebagainya. Dan gue sempet ngurung diri juga, nggak mau sosialisasi sama temen-temen gue. Nanya gimana Win SBM hasil lu gimana gitu kan. Dan waktu itu gue sempet waktu masuk BINUS, gue agak sedikit ada perasaan unaccepted, kayak anjir gue masuk BINUS nih gitu kan. Ya
gue nggak ngerendahin binus sih, tapi gue merasa kayak kenapa gue swasta gitu. Sedangkan teman-teman gue tuh ya masuk ini gengsi ya, teman-teman gue tuh berasal dari SMA yang prestisnya tuh banyak masuk ke perguruan tinggi negeri, sedangkan gue nih nggak seperti mereka gitu, dan gue benar-benar minder banget, jiper parah gue. Terus ya gue cuma masuk binus gitu kan, gue binus ambil IT gitu kan. Dan jawaban mereka cuma apa? Oh jadi lu sekolah jauh-jauh ngerantau, ujung-ujungnya binus lagi gitu. Wah, gue di situ marah cuy. Tapi gue nggak mau gue ngelontarin kata-kata kayak ya udahlah gitu. Kalau gue binus, gue cuma waktu itu berdoa kayak ya Tuhan, semoga kalau misalkan aku masuk binus, ini kampus benar-benar bikin aku melek mata gitu kayak apa sih, fasilitas-fasilitasnya tuh benar-benar yang bisa menunjang kita banget buat ini, kita difasilitasi banget loh di binus nih, kita benar-benar ini sesuai banget dengan kita gitu kan. Nah sampai pas ospek tuh gue juga ogah-ogahan gitu kan. Bahkan waktu ospek kan gue PP tuh, pulang pergi naik bis kan gue. Nah gue bangun pagi naik bis, ambil bis pagi gue jam 5. Bahkan nyampe Sudik tuh gue udah jam berapa ya, jam setengah 6 tuh jam 6 gue udah nyampe ya kan. Terus itu ada perasaan unaccepted gitu, kayak gue nggak bisa menerima gue masuk. Sampai akhir ya pas ospek orientasi tuh ternyata kan sempat ini kayak diajak keliling-keliling ya, kayak keliling-keliling ya kan, keliling-keliling. Terus gue ngeliat tuh yang di lantai 2 yang ruangan AI-nya tuh ruangan AI sebelahnya kan ruangannya yang R&D-nya ya. Iya itu, sama sebelahnya kan ruangannya ini kan Global Entrepreneurship kan, Binus Karir anjir. Binus Karir ya, Binus Karir kan. Nah itu gue ngeliat kayak in partnership Binus tuh udah kayak wah startup terkenal kayak Tokopedia, Gojek, Grab, abis itu banyak banget lah. Itu yang benar-benar ngebuka mata gue banget kayak ternyata Tuhan tuh nggak salah nempatin gue di swasta, dan gue punya pembuktian ke teman-teman gue yang udah ngerem swasta nih, ternyata Binus juga kayak gitu. Dan gue akhirnya gue merasa pride gue kembali lagi, dan gue mulai membenahi diri gue lagi. Oke, ini mungkin jalan semesta buat ngasih kuliah gue di sini, dan gue udah bersyukur banget gitu. Dan sampai akhirnya gue bersyukur sih bokap gue udah mulai keuangannya stabil. Terus akhirnya udahlah gue perjuangin di Binus, gue jalanin di Binus ya sebisa gue, tapi gue berusaha maksimal total, dan ya udah sampai sekarang lah gue berjuang survive. Itu sih Inspiring banget asli dah. Inspiring. Hebat. ya. Thank you. Ricky juga sih, Ricky gokil juga sih, inspiring parah. Iya, makasih TED Talk. Struggling parah. Lo masuk Gak usah saling memuji. masuk Satu nasib Ki. Iya. Polisi. Masuk Beda TED Talk if. aja. Beda if. Sama for beda if. Sama Paul beda if. Betul. Anjir lah. Gue kalau tapi gue pengen ini deh sama Ricky. Aslinya ya Ki, sejujurnya ya, lu ikut tes Binus itu pasti lu keterima sih Ki. Sejujurnya sih. Ya kayak percuma gitu ya. Gitu ya. Botak lu percuma, lu kena scam. Emang pasti masuk gitu, nggak usah pakai begitu gitu. Iya pasti masuk. Itu cuma nguji ya lu bisa jawab tesnya, terus ya bener lah jawabnya. Pasti. Ya karena mungkin dorongan gua juga pengen kuliah mungkin ya, jadi kayak ya udahlah. Ya udahlah. Makanya gue sampai itu banget. Untung lu semua kayak bisa gap year ya. Kalau gue kayak gak sempet mikir buat gap year aja, parah. Gue masuk. Kenapa tuh? Gue aslinya nyesel sih, sumpah. Gue nyesel. Asli, gue nyesel sekarang masuk IT. Apa tuh? Soalnya kan gue dulu tuh selama SMA gue orangnya ya apa ya namanya ya, blank slate lah, nggak ada apa-apanya, gue kosong, nggak punya hobi gede lah, ya paling gaming doang ya itulah. Pas SMA mana tahu ya gue
pas SMA tahu Twitch atau YouTube atau apa, yang penting gue YouTube buat nonton atau apa, nggak buat konten. Yang penting gue bener-bener blank slate atau apa, nggak tahu apa-apa lah. Terus gue pas masuk KIR gue ketemu sama temen gue si Rafdi. Oh iya. Rafdi nih suka, awalnya gue ketemu Rafdi itu dia ya asik orangnya, terus lama-lama ada tawaran nih dari sekolah gue untuk buat belajar coding. Oh yaudah, coding lumayan seru kayaknya, gue sering denger coding kayak gimana. Terus temen gue yang si Rafdi, ada satu lagi temen gue ikut bertiga rutin tuh setiap minggu. Gue lama-lama suka, oh coding kayak gini tuh, oh itu. Nah itu gue cuman buat Arduino. Gue nggak tahu coding yang sebenarnya tuh kayak gimana. Gue cuman tahu kayak Arduino tuh kayak gini. Nah seiring waktu, pas sudah lulus, gue langsung mikir, gue ya kan gue coba PTN ya. Awalnya tuh gue milihnya sastra Inggris kalau PTN. Oh iya? Iya, sumpah. Gue milihnya inget banget sastra Inggris UNJ sama sastra apa ya, gue sastra Inggris UI, sastra Inggris UNJ, sama yang terakhir IT gue malah nggak masukin loh. SBMPTN gue ngambil IPS kan sastra ya. Iya. Itu gue ambil 2 apa 3, yang penting 3-3nya sastra deh. Otomatis ya gue gak sempet belajar buat sastra, buat pelajaran IPS atau apa ya, gue otomatis gak dapet ya. Terus gue coba mandiri UI, terus ya mandiri UI, mandiri UNJ, gue semuanya gak dapet tuh, padahal semuanya gue isinya sastra semua tuh. Terus ya udahlah, terus gue kepikiran, yaudah paling gue masuk IT aja ya, kan gue suka IT. Ya udah, kalau gue masuk IT ya nggak apa-apa deh, gue masuk BINUS. Terus seiring waktu tuh makin ya awal tahun lah gue masih blank slate lah, kayak IT kayak gini loh, IT berat atau IT apa ya, kayak orang-orang baru tahu IT lah. Gue aja awalnya berapa ya, yang penting di bawah rata-rata, yang penting gak lulus lah. IP awal gue 1,75, terus gue SP, algo gue langsung gue SP-in, terus dapat ya bagus lah. Terus makin lama makin ya, kalau algo di SP sih pasti bagus ya. algo di SP pasti bagus sih. Gue langsung dapat 4 anjir, tiba-tiba anjir 3 juta kita bayar bro. Ya 3 juta untuk nilai tergantung dosen. Itu tergantung dosen sih. Tergantung dosen juga sih. Gue untungnya dapat dosen asik sih, gampang, enak. Oke. Ya udah deh, gue masuk IT selama ini. Terus makin lama makin itu, terus ada pas pilihan nih, database, penjurusan database, multimedia, network atau AI. Ya kan itu doang kan penjurusannya. Gue lupa. Iya benar. Terus gue mikir, network pasti nggak dapet, nilai gue nggak mencukupi. AI pasti berat banget. Multimedia gue nggak artistik. Yaudah gue mikir, ya udah database aja deh, daripada daripada multimedia yang gue nggak tahu, nggak terlalu artistik atau apapun. Yaudah gue ambil database. Nah udah tuh, tapi pas lagi liburan apa ya, gue lupa dah. Liburan panjang lah, liburan semester genap. Yang penting liburan panjang itu, temen gue tiba-tiba ngajak gue hunting foto. Nah kebetulan gue udah punya pengalaman fotografi selama SMA, kayak ya dokumentasi acara atau apa. Yang penting gue udah pernah megang kamera lah. Nah di situ gue mulai, yaudah gue ikut aja daripada gabut di rumah nggak ngapa-ngapain. Untungnya belum corona ya anjir. Iya bener banget. Terus yaudah, Malang produktif lo banget corona. Iya. Terus makanya gue ambil kamera kakak gue, pinjam. Terus gue ikut sama dia. Terus gue hunting foto keliling Jakarta doang, kecil. Terus gue awal-awalnya kayak, anjing seru juga ya fotografi, hunting foto gini. Terus pas nyampe balik ke rumah gue langsung ngebuka YouTube cara-cara fotografi, teknik-teknik fotografi dan apa gitu. Terus gue makin lama makin interested gitu. Terus
pas sudah mulai masuk akhir semester 8 gue langsung sadar sendiri kayak passion gue tuh bukan di IT, gue cuma suka IT doang. Nah itu gue gila, fuck. Oh damn man. Gue langsung di situ kayak gue itu kayak selama magang, pas lagi corona, terus pas lagi ini itu gue nyesel terus rasanya. I know that feel bro. Parah, gue langsung mikir anjing kenapa gue ambil IT ya, gara-gara gue ngikutin teman gue apa ya. Itu gue bener-bener selama SMA tuh kayak nggak pernah diajarin cara hidup anjir. Gue cara hidup. gue ngikutin orang tua doang, kayak kamu jangan kayak gini ya, kamu jangan kayak gini ya, kamu jangan kayak gini ya. Terus ya gue baru bebas berkeliaran tuh pas udah kelas 3 juga, pas gue udah dikasih mobil. Kan gue udah punya SIM nih, ya udahlah gue mulai jalan-jalan sendiri kemana sama teman gue. Sebelumnya kan gue selama kelas 1 sampai kelas 2 tuh diantar jemput sama bokap gue udah pensiun. Udah pas udah kelas 3 yaudah nih mobil, udah tuh mau kemana kayak terserah, yang penting pulang jangan terlalu malam-malam ya siap. Nah di situ gue udah mulai kayak belajar cara hidup gitu. Dan di situ gue baru di situnya aja gue nyesel banget gue. Ada yang telat sih, ada yang telat kok. Ada yang telat. Ya masalahnya gue udah kayak gini skripsi juga gue nggak tahu lagi lah, gue pusing anjing. Asli udah gue. Tapi banyak kok, maksud gue tuh apa ya, orang yang banting setir dari IT tapi dia pindah ke hobinya dia, itu banyak banget Ram gitu lah. Lu mungkin mesti baca-baca juga sih beberapa referensi yang orang pindah haluan gitu kan, banting setir. Dulu dia anaknya teknik banget, engineering, tapi tiba-tiba dia fokusnya kayak musik, atau dia fokusnya ke seni film, sutradara gitu-gitu loh. Fotografer ya, bahkan juga. Kayak contohnya yang terkenal nih yang gue tahu tuh Joko Anwar. Dia lulusan ITB, teknik penerbangan. Jadi sutradara yang siapa yang nggak tahu Joko Anwar sekarang? Iya. Terus si Sujiwo Tejo tuh teknik sipil ITB juga, sekarang dia jadi seniman, penggiat seni lah. Itu banyak banget Ram gitu. Maksud gue nggak ada yang salah sih gitu. Kalau misalkan lu minat dengan IT, oke lu berusaha jalanin IT sekarang. Tapi kedepannya lu belum tentu jadi orang IT pun nggak masalah kalau lu menemukan ikigai dalam diri lu tuh adalah lu punya passion. Entah kayak lu bilang tadi, lu fotografi kan, lu bisa jadi fotografi handal yang punya teknik bermacam-macam dan ciri khas foto lu. That's a value man. Betul. Nggak tergantung ini sih kuliah lu apa, semua balik lagi ke lu sih. Yes, that's right. Contoh lagi Queen, Brian May sama Roger Taylor. Brian astronomi sama si Roger Taylor tuh elektro. Sekarang jadi siapa yang nggak tahu mereka sih gitu. Seni masuknya mereka ujung-ujungnya, passionnya mereka ngejar passion sih. Iya paham sih, tapi maksudnya gue di sini sekarang kayak lebih ke ada permasalahan di skripsi gue, jadi ya gimana ya, kelarin aja ya skripsinya, ntar baru kita masuk ke passion sih gitu. Pelan-pelan satu-satu aja, yang penting kelar dulu aja satu. Masalah lu yang baru-baru atau yang deket dikelarin aja dulu, baru lu fokus bisa nemuin dunia lu lagi sih. Apa? Gak ada yang perlu sayang sih kalau menurut gue sih. Chill man. Ya sih, lulus dulu sih. Anjing, gue pusing anjing, gue lulus gimana bangsa. Tapi lu skripsi kelompok kan Ram? Skripsi lu? Masalah satu, gue solo. Oh lu milih solo? Iya. Oh, damn bro. Makanya di sini kayak gue udah mulai mental gue terancam anjing. Aduh. Yang sering muncul di berita nih anjing. Jadi ngeri. Ya nggak gitu. Yang gitu juga lah.
Paling gue ngedon Bener, bro. doang. Ngedon. Tapi gue pengen nanya Ram, kalau misalkan lu skripsi berkelompok tuh, misalkan nih Ricky database, gue mau nge-met kayak gue bisa barengan gitu nggak sih sama Ricky? Bisa kok skripsi bebas. Yang penting asal Oh. satu IT. Oh, Jadi ya slow aja. Yang penting topik lu bau-bau IT, ya udah. Temen lu siapa aja. lalu waktu seminar proposal tapi aman-aman aja, waktu lu sempro. Sempro. Gua kagak inget ada sempro dah. Temen gue juga kagak inget ada sempro. Kayak ini bab 1 sampai bab 3 lu tuh dipresentasiin gitu ke dosen pembimbing. Oh ini kira-kira udah oke kok, tinggal ntar lanjut lagi ke pembahasan. Oh. Iya, maksudnya cuman konsul doang sih paling skripsi. Iya. Ya, udah ya gimana ya? Gue di situ yang bingung sih, maksudnya sampai sekarang gue juga ngelanjutin juga nggak ngedon banget anjir gue parah. Ya paling udah nggak ngedon lagi sih. Terus kalau misalkan nih semester ini gue nggak jadi lulus nih, ya udah nggak ada pendanaan lagi dari ortu gue. Ada tekanan lagi di sini nih, tekanan dari pendanaan, terus tekanan dari diri gue sendiri. Jadi gue ketekan. Kelarin aja walaupun lu nggak suka. Mau nggak mau udah kepalang sih Ram. Kepalang tanggung udah di ujung ya, lu mau nggak mau you must finish it man. Sampai dikit lagi udah finish line, udah nyampe finish line baru lu nge-explore hobi lu itu. It's okay sih. Makanya ada pepatah berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian, bersakit-sakit dahulu, senang-senang kemudian. Tapi lebih benernya bersakit-sakit dahulu, terus bersakit-sakit terus. Gak tahu kapan. Itu sebenarnya. Realistisnya gitu sih. Hashtag relatable. It's so fucking relatable. Coba gue dapat gap year, bisa ngambil gap year anjir. Jangan. harus bersyukur kita sih. Bersyukur banget. Karena gue juga di gap year itu juga nggak enak banget. Apa gap year omongan tetangga tuh pedes banget pak. Iya. Selalu tahu. Omongan tetangga, omongan sepupu gitu, pedes banget parah. Omongan dan keluarga, itu bener omongan annoying lebih banget. Parah lah. Omongan keluarga tuh lebih. Iya. Cuman gini sih, untungnya tipikal bonyok gue tuh bukan tipikal yang menuntut sih. Tapi gue sendiri punya kesadaran buat kayak, sadar diri sendiri. I have to do something gitu loh. I have to take some action. Dan ya udah, meskipun teman-teman gue yang mereka udah kuliah ngeliat gue kayak gue ngelontang-lantung gitu, gue nggak jelas gitu, dan gue berusaha untuk bodo amat gitu, meskipun gue tahu di belakang itu pasti mereka ngomongin. Tapi ya udah, gue sendiri, maksud gue di umur gue sekarang tuh gue juga nggak perlu pakai pembuktian sih, kayak gue sekarang udah gini. Tapi gue kayak udah jalanin aja, life goes on. Ya tapi bukan oblade gitu, tapi udah life goes on aja gitu. Just enjoy the process. Just follow the river, tapi jangan terbawa arus banget. Yes. Let it flow, tapi jangan terlalu kebawa arus banget. Let it go. Kita tahu apa yang terbaik buat kita sendiri sih. Kita tahu apa yang terbaik buat diri kita. Iya. Bener banget sih. Bener banget. Iya benar. Itu tagline sebelah. Iya, tagline sebelah ya. tagline sebelah diambil ke sini ya. Bayar ya Ki nanti. Apa malah temen kan ini kan. Tapi benar sih, masa kita untuk ada saran nggak kayak untuk yang anak SMA nih, kalau yang nonton dan dengerin, mereka perlu gap year nggak sih? Menurut lu gimana? Gue sih bilang perlu aja untuk mencari jati diri. Coba dulu Don, lo tau gue. Lo Lucky. Kalau menurut gue sih
gap year tuh bukan sebuah pilihan menurut gue. Ya lu kalau lu mau ngejar SBM, SNM, ya just do it aja. But realistis dan ingat umur kalian gitu loh. Kalian juga udah gede, jangan ini juga sama apa, jangan gue masih dibiayain orang tua, jangan, karena semakin tua lu, orang tua lu juga semakin tua juga. Umur mereka semakin tua, tenaga mereka juga ya kita harus udah gede juga harus hidup sendiri juga. Jadi misalkan lo mau ngejar SBM silahkan, tapi ingat lo kalau ngejar SBM sampai kapanpun karena nggak dapet ya, that's not your chance man. Lo harus pindah yang lain, lo harus cari jalan yang lain. Jangan lo hajar terus, sama aja lo kayak ngehajar batu dengan tangan kosong gitu. Ya lo harus cari alternatif jalan masa depan lo lebih baik lagi buat bantu orang tua lo yang udah nggak muda lagi ke depannya, dan timbal balik ke orang tua lo sih, nyenengin bahagiain mereka. Jadi gap year menurut gue bukan pilihan. It's okay, jangan malu. Itu pesan gue, jangan malu. Gue yakin pasti kalian pertama yakin minder, ditanya temen, apalagi kalau reunian gue ngerasa kuliah gimana lo sekarang. Gue bilang belum kuliah, itu kayak ngedropin banget kan, itu jelas. Itu bener banget. Tanya kalau lebaran juga atau gue juga nanyain, dan kayak temen kuliah temen reunian kayak ngomongin itu nggak masuk, nggak kena gitu. Ya gue tahu itu kayak it hurts, it's very hurts man. Lu nggak connect dengan itu, nggak bisa relate, itu it hurts. Tapi ya it's okay, nggak apa-apa. Mungkin lu gap year itu ada reasonnya, tiap kejadian itu ada hikmahnya. Jadi ambil yang baik-baik aja dari tiap kejadian. Dan gue juga bersyukur juga udah bisa kuliah walaupun beda 2 tahun, telat 2 tahun. Percaya gue, ilmu itu nggak pernah ngeliat umur men, sampai kapanpun lu bisa belajar. Jadi belajar terus aja, cari hal yang lu suka terutama, dan itu sih menurut gue terakhir, jangan malu dan cepat senengin orang tua lu. Yes, bener banget tuh yang dibilang Ricky. Setuju. Kalau gue sih ini ya every choice of life that depends on you gitu lah. Kayak itu semua bergantung pada keputusan lu, dan semua konsekuensinya lu yang udah pilih gitu kan. Ketika lu memilih untuk gap year, dan lu harus bisa mendobrak stigma masyarakat yang mengatakan bahwa gap year tuh lu cuman jadi kelontang-kelantung, pengangguran, enggak. Tapi lu bisa kasih approve ya. Ini semacam bentuk aksi ya. Lu harus bisa kasih approve kalau sebenarnya lu tuh nggak seperti itu gitu. Lu harus buktiin kalau lu juga mampu dengan dengan waktu kosong lu, dan lu menemukan produktivitas lu gitu. Nah, kayak yang Ricky bilang tadi, sebenarnya nggak ada yang salah dengan gap, tapi hanya itu keliru lah sebenarnya. Sebenarnya orang boleh lah, kayak contoh setelah lu selesai SMA, lu habis belajar capek 3 tahun berjuang, lu boleh rehat sejenak, lu boleh cari tentang kehidupan lu sejenak. Karena gini, kayak yang lu bilang Ram, kayak lu berusaha untuk mencari jati diri. Ketika lu bisa untuk mencari jati diri, sejenak aja dulu lu kosongin waktu, dan lu mencari, istilahnya bahasanya kalau bahasa itu lu kayak ngerefleksiin lah, lu refleksi tentang kemana sih gue pengen kemana gitu. Karena lu sendiri adalah nakodanya, koda kehidupan lu ya lu sendiri gitu. Lu sentuhin dulu gue mau kemana, dan ini ya, jangan ikut-ikutan orang lain gitu. Ketika orang lain mutusin buat memilih ini, ya apakah itu lu yakin lu bakal sama juga kayak dia dan persis kayak dia? Belum tentu.
itu lu hati-hati dalam memilih, ya kan? Dan jangan serba ikut-ikutan aja. Tapi lu tahu ketika lu gap year, lu harus bisa ngebuktiin kalau lu punya sesuatu yang lu bisa dapat. Sesuatu yang bisa lu dapat tuh gak harus dengan achievement, tapi dengan lu belajar kehidupan, proses. Kayak Ricky dengan strugglingnya, gue juga ya struggling gue juga. Nah, semua juga orang punya strugglingnya masing-masing. Ada orang yang punya memutuskan buat gap year karena ada sesuatu, ada yang memutuskan gap year emang karena ya dia mencari jati diri untuk refleksi sejenak. Tapi bagi gue tuh gak ada yang salah. Semuanya balik lagi ke masing-masing, karena itu juga udah jadi pembelajaran buat masing-masing. Belajar dewasa juga di masa-masa gap itu belajar dewasa. Tapi baik lagi, nggak masalah kalau memang lu berniat untuk lanjut lagi buat ngejar mimpi lu, cita-cita lu, ya udah gas, jangan berhenti gitu, jangan berhenti mimpi. Tapi kalau lu butuh rehat sejenak buat memastikan bahwa kedepannya lu akan baik-baik aja, nggak apa-apa, cukup berhenti dulu sebentar, abis itu lu lanjut lagi kemana lu bakal berlabuh. Gitu sih. Nice. Mantap. Terima kasih TED Talk-nya lagi, Edwin. Gitu bro, semangat buat kita. Kayaknya kalau dari gue sih sama sih kayak Edwin sama Ricky. Kalau menurut lo dari diri lo sendiri ya, kayak hidup lo selama SMA kayak cuman ngikutin pembelajaran terus bersosialisasi, tapi lo nggak mencari diri lo sendiri, ya mending lo ambil gap year aja buat setahun itu, kayak cari tahu lo mau apa, bukan karena ngikutin kata orang tua atau apa, tapi lu kayak diri lu sendiri mau apa sih ke depannya. Lu mau jadi masuk IT atau jadi intinya cari jati diri lu sendiri sih. Kalau lu emang jago, misalnya semua skill apapun yang lu punya, ya streaming juga lu, misalkan lu entertainment, lu suka main game, terus lu sama temen lu kayak, oh suka gua main sama lu, atau enggak apa gimana, lu streaming aja bisa, streaming setahun, terus tiba-tiba lu jadi streamer tergede di Twitch, lu nggak usah kuliah lagi. Yes, bisa, nggak ada yang nggak bisa. Media nggak ada yang nggak bisa. Di era media sosial kayak segede gini sekarang sih nggak ada yang mustahil sih sekarang. Iya bener banget. Iya, lu buat porno aja ya nggak bisa sih, buat porno doang nggak bisa. Kenapa anda memberikan contohnya porno, Arama? Kenapa? Kata Ricky kan semua media sosial tuh gak ada yang nggak bisa, ya kan cuma buat porno nggak bisa kan. Ya Anda mencari duit dengan cara instan, Anda bukan saja akun OnlyFans. Gue bukan cewek masalahnya. Itu. Bayangin bikin akun OnlyFans-nya langsung bisa beli iPhone 11 sabi anjing. Ya elah ya, apa tuh artis buka akun OnlyFans aja dapat 4 juta anjing dalam sehari. Iya, padahal cuman di supermarket nunjukin gitu kan, terus iya, padahal cuma full cloth. Lu tau lagi siapa? Full cloth. Langganan siapa tuh? Gue tahu. Lu langganan orang Bali kan? Aduh. Oh, diem punya akun OnlyFans kan, Don? Aduh, sorry bro, ngehack. Yang gratisan aja gue. Oh itu ya, dus. Gue nggak bisa. Tahu lu, anjing. Astagfirullah, ini karena udah malam guys, jadi kayak gini. Liar. Sangat. Kata apa tuh nama websitenya terus eksklusif, ya gak? Eksklusif, yoi. Aduh, bener-bener dah lu ram. Kapan kita berkembang? Ya, makasih semuanya untuk bisa mengisi podcast hari ini tentang gap year, pengalaman kalian sangat inspiring. Iya, sama.
Thank you juga Ram sudah diundang Iya, di Thank you. casting coach. casting coach lagi. Oke. Salah lagi. Salah lagi. Gue curiga ini emang gimmicknya dia salah nyebut podcast tuh Ram. Kalau yang awal iya, kalau yang awal saya Setiap- gitu. Setiap Adun salah nyebut podcast gua masukin 5.000 ke jar deh. Bagus gimmicknya itu, bagus gimmick. Iya. Gimmicknya bagus. Setiap Adun salah ngomong aja, misalnya casting coach, gue masukin 5.000, gue masukin 5.000. Jangan disengaja Dun, tapi Dun kasihan Dun. Oh iya, ya, kasih gua. Ya kasihan dia. Kasihan dia. Terima kasih sudah diundang di Casual Coach Talk. Iya, mantap. Anjay. Thank you Ram Iya. diundang di podcast. Yang versi YouTube ya. Versi Gila. YouTube, Nah, episode 2. Ini lu Betul bakal ya? masukin ke Spotify kan? Spotify juga. Oh iya. Mantap. Spotify, YouTube, Apple apa gue lupa deh, nggak tahu. Terus Google Podcast ada juga, semuanya ada kok. Semua platform nyetik. Kalau lu masukin Anchor, pasti semuanya langsung ada. Ya betul. Oke. Nah, gue pengen nanya terakhir nih, kenapa lu kepikiran buat bikin YouTube podcast? Iseng aja. Iseng. Mau nyaingin Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier iyalah. Deddy Corbuzier tatap muka ya. Kita Jadi Kobuser nggak pakai Discord bangsat. ya makanya kita pakai Discord. Ya pelan-pelan dong. Pelan-pelan. Kita menjaga protokol Abang. kesehatan. Oh iya. Berarti Deddy Corbuzier gak sehat gitu ya? Anjing gue gak berani bilang. Tuh. Tadi gue Iya. dipukulin anjing. Dibawa lu nanti, dibakar nanti lu rumah lu. Ki, rumah lu di Jakarta Ki masih gampang. Kalau rumah Adun kan di Bekasi ya, jadi masih susah. Ya, Ya, Ya. oke. Yeah, thank you for listening and watching. See you next on next podcast. Bye.